Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Malam. Pertama-tama boleh, diperkenalkan dulu nama, usia, sama alamatnya? Oke, perkenalkan nama saya Vinda Rahmaliani. Saat ini saya berusia 19 tahun dan saya tinggal di Malang. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena sudah mau bersedia menjadi narasumber saya untuk menjawab pertanyaan dari wawancara yang akan saya berikan. Ya, sama-sama. Langsung saja kita langsung saja kita ke pertanyaan pertama ya. Apakah Anda mengetahui terkait kontroversi yang terjadi pada aktor Abizar? Apabila Anda mengetahui, apa tanggapan Anda terkait tindakan yang dilakukan oleh aktor tersebut? Yang tentang waktu promosi bisnis proposal kalau nggak salah ya. Ya, betul. Iya, sebenarnya saya tahu bahwasanya itu cukup kontroversial karena menurut saya perilaku dari Abizar yang meremehkan, untuk tidak menonton drama yang itu merupakan, apa ya, kan drama yang dia buat kan sebuah drama yang udah ada gitu loh. Jadi kayak seharusnya beliau tidak menjawab seperti itu jika memang beliau tidak menonton dramanya gitu. Jadi kan kayak remake ya, tapi kan juga harus nonton yang aslinya gitu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda terkait ketidakpuasan publik yang mengarah pada narasi cancel culture, termasuk reaksi yang berlebihan atau wajar? Menurut saya untuk cancel culture sendiri, sudah harusnya mulai apa ya, dimarakkan karena di Indonesia sendiri banyak sekali hal-hal yang artis jika memiliki skandal yang sekiranya negatif itu malah semakin tenar. Seharusnya bukan seperti itu menurut saya karena, dengan seperti itu maka bisa kita lihat bahwa kebanyakan artis di Indonesia itu malah ingin membuat skandal biar makin tenar, padahal itu salah gitu. Kita harus, menerapkan cancel culture ini agar, artis-artis ini lebih, apa ya, lebih waspada juga dengan apa yang mereka lakukan karena mereka seorang public figure gitu. Jadi menurut saya, eee, apa ya, cancel culture yang mulai diterapkan ini menurut saya sudah cukup baik karena ya itu tadi, Hmm. untuk agar mengurangi, hal-hal skandal yang seharusnya tertutup malah lebih menjadi apa ya, bahan obrolan yang seharusnya tidak, begitu. Berarti, Anda termasuk orang yang, ini tuh wajar ya kalau misalkan sampai terjadi cancel culture? Iya, menurut saya wajar karena apa yang dilakukan oleh artis Abizar sendiri menurut saya sudah apa ya, kurang baiklah karena beliau sebagai aktor malah jawabannya seperti itu, gitu. Dan terkesan agak, apa ya, sombong sedikit menurut saya karena beliau merasa bahwasanya beliau aktor dan beliau bisa memiliki karakternya sendiri padahal drama yang film yang dia perankan itu merupakan drama remake gitu. Jadi pasti orang-orang pun memiliki ekspektasi juga gitu loh. Oke, terus, menurut Anda bagaimana persepsi terhadap peran Abizar di bisnis proposal yang awalnya itu subjektif, menjadi diterima sebagai fakta objektif, hingga membenarkan adanya cancel culture ke dia, ke Abizarnya itu? Menurut saya wajar aja, karena memang sudah seharusnya gitu. Karena, ya itu tadi, Abizar sendiri sebagai public figure, tidak, apa ya, tidak memberikan, perilaku yang seharusnya lebih baik, begitu. Jadi wajar jika para publik ini mulai, apa ya, meragukan atau bahkan, mmm meremehkan hingga bahkan bisa benci dari, Abizar sendiri begitu. Oke, yang pertanyaan selanjutnya, cancel culture terhadap Abizar ini kan, seolah menjadi norma yang diterima luas ya. Mmm. Menurut Anda bagaimana efek norma ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat seperti netizen atau manajemen di dunia perfilman terhadap Abizar ke depannya? Mungkin untuk ke depannya kalau dari netizen sendiri menurut saya dalam kasus seperti ini memang sudah seharusnya gitu. Jadi, netizen menurut saya pada pandangan saat ini sudah benar apa yang dilakukan dan pihak manajemen seharusnya lebih
apa ya, bisa langsung membuat press release atau surat, permohonan maaf antara manajemen dan juga Abizar sendiri karena, ini merupakan sesuatu hal yang tidak baik kan bagi mereka dan merugikan mereka sendiri. Jadi menurut saya seharusnya penanganan yang tepat adalah langsung apa ya, mengeksekusi permohonan maaf karena setahu saya permohonan maaf atau klarifikasi itu baru ada setelah beberapa hari, begitu. Oke, terima kasih jawabannya. Selanjutnya, menurut Anda, apakah media sosial lebih sering membentuk opini Anda atau justru memperkuat pandangan yang sudah Anda miliki? Kalau saya sendiri membentuk opini sih, karena, saya punya pandangan sendiri, tapi di media sosial itu pasti akan ada pandangan lain yang akhirnya saya menyadari bahwasanya pandangan saya ini tidak utama gitu, tidak semata-mata pandangan saya Hmm. saja yang ada, begitu. Jadi media sosial membuka peluang baru, opini baru dari yang tidak saya pikirkan sebelumnya. Terus, apakah Anda sempat merasakan perubahan pandangan terhadap Abizar setelah melihat komentar atau reaksi publik di media sosial? Kalau misalkan ada, bisa diceritakan bagaimana proses? Berarti pandangan yang setelah melihat respon netizen ya? Ya. Baik, saya waktu menonton videonya terkait wawancara itu sendiri dan jawaban Abizar, jujur saya cukup kesal menontonnya, karena seharusnya sikap public figure bukan seperti itu, gitu. Terus Mhm. melihat komen netizen yang juga, menyalahkan atau bahkan menghujat, itu saya merasa bahwasanya memang ini perilaku yang salah, begitu, dan sudah sepantasnya, beliau mendapatkan hal-hal tersebut dari perilaku beliau yang memang menurut saya kurang baik, begitu. Bahkan, ya itu tadi, tidak ada permohonan maaf secepat mungkin sehingga mulai dari Abizar ataupun pihak manajemennya sendiri kurang tanggap akan isu ini. Mereka meremehkan bahwa cancel culture itu masih belum ada di Indonesia, tapi ternyata sekarang sudah mulai berkembang, gitu. Menurut Anda, sejauh mana peran media sosial dalam mempengaruhi persepsi masyarakat sehingga menciptakan fenomena cancel culture terhadap dirinya, Mmm, terhadap Abizarnya itu tadi? iya. Menurut saya media sosial ini sangat berperan penting ya, sangat memiliki pengaruh besar karena, banyak sekali komentar-komentar yang diujarkan pada Abizar. Mungkin ada yang berkomentar positif, tapi setahu saya banyak sekali yang komentar negatif, sehingga mungkin untuk orang-orang yang kadang mungkin tidak memahami cancel culture, bisa saja mereka mulai paham atau mulai ikut-ikut bahwasanya Abizar ini, harus di-cancel culture gitu, di-cancel di dunia perfilman gitu, untuk sementara waktu atau mungkin ya untuk beberapa waktu karena, pernyataan beliau kontroversial itu terkesan kurang baik sebagai public figure dan juga, sedikit memiliki terlihat sombong begitu. Oke, maaf sebelumnya suara aku jelas kan? Jelas? Jelas. Pada kasus ini, interaksi atau pendapat antar masyarakat seperti apa yang meyakinkan banyak masyarakat lain untuk melakukan cancel culture kepada Abizar? Kalau untuk interaksi mungkin lewat komentar aja sih biasanya kan, selain, membandingkan Abizar dengan yang lain, juga mengkritik beliau menjawab seperti itu, karena seharusnya aktor itu tidak menjawab seperti itu. Beliau juga tahu bahwasannya, pembuatan film melibatkan banyak orang dan beliau sebagai public figure, sebagai aktor, tidak melakukan atau waspada terkait hal ini dan meremehkan gitu. Kebanyakan interaksinya lewat komentar gitu, bagaimana orang-orang mulai beropini, kenapa Abizar ini harus di-cancel, begitu. Selanjutnya, menurut Anda, mengapa mayoritas publik bisa seragam atau sama melakukan cancel culture terhadap Abizar? Karena, publik mulai sadar bahwasannya budaya cancel culture ini sudah harus sudah harus mulai untuk dikembangkan, dimarakkan karena bersyukurnya publik sekarang mulai update, mulai semakin pintar bahwa kalau, dunia perfilman, dunia artis Indonesia ini lingkungan yang baik dalam artian kita sebagai
konsumen seperti dibodoh-bodohi, jadi kita sudah bisa memilah mana artis yang benar-benar berkualitas dan juga tidak. Apakah Anda melihat adanya aturan tidak tertulis di masyarakat tentang, bagaimana seharusnya seorang public figure bersikap? Kalau misalkan ada, menurut Anda bagaimana public figure itu seharusnya bersikap di publik? Ada aturan tidak tertulis bahwasanya public figure itu memang sudah seharusnya menjaga image-nya, karena semua perbuatan, semua yang diucapkan itu juga akan, berpengaruh ke publik, dalam artian publik juga bisa menilai bagaimana seorang public figure itu orangnya seperti apa, dan ternyata jika memang beliau bukan orang yang memiliki image baik, berarti dia, gagal dalam menjadi public figure yang baik, begitu. Terus, menurut Anda itu apa yang menjadi faktor utama dalam membentuk realitas sosial bahwa Abizar ini layak menerima cancel culture setelah kemunculannya di film Bisnis Proposal? Yang menjadi apa? Faktor utama dalam membentuk realitas sosial. Faktor utamanya ya karena, sikap dan, jawaban yang sangat kontroversial yang mengarah ke buruk yang menjadi faktor utama beliau di-cancel. Oke, ini adalah, pertanyaan terakhir ya. Bagaimana proses interaksi publik yang terjadi di media sosial pada kasus Abizar dalam membentuk realitas sosial mengenai dirinya? Sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya kalau dilihat dari media sosial, kebanyakan publik saling memberikan opini gitu, mengapa, jawaban Abizar itu tuh kontroversial yang mengarah ke buruk. Mulai dari, seharusnya public figure tidak seperti itu, karena selain itu salah, seakan-akan arogan atau sombong, memiliki karakter baru, padahal drama tersebut juga film tersebut yang berasal dari drama Korea yang sudah booming gitu. Seharusnya, Abizar ini memiliki apa ya, rasa waspada karena drama Korea sebelumnya sangat booming dan belum tentu bisnis Mhm. proposal itu yang menjadi film dia saat itu booming juga gitu. Seharusnya Abizar, menarik perhatian masyarakat dengan yang baik, dalam artian apa ya, mencari dukungan bukan malah mencari haters gitu. Kebanyakan interaksi yang dilakukan di media sosial yang dilakukan para, orang-orang ini, para publik ini, yaitu saling memberikan alasan mengapa Abizar ini di-cancel, begitu. Oke, terima kasih atas respon dan jawaban dari pertanyaan wawancara saya. Iya. Mmm, oke baik, terima kasih ya, Vinda atas kesempatannya sekali lagi karena sudah menjadi narasumber saya. Oke sekian, terima kasih Vinda, Terima selamat kasih, selamat malam malam. juga.